Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Brahma Astagiri dari Fakultas Hukum Unair dengan mata kuliah Hukum Pidana Pers. Topik kita hari ini adalah kedudukan hukum pidana pers sebagai hukum pidana khusus. Dalam kesempatan hari ini, saya berharap Anda semua dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat, dan terus tetap bisa berkarya. Gimana? Kita mulai saja ya. Capaian belajar hari ini adalah hukum pidana khusus. Yang kedua, kita diharapkan paham mengerti hukum pidana pers sebagai lex specialis. Yang ketiga adalah beberapa reasoning atau alasan mendukung kekhususan hukum pidana pers. Nah, hukum pidana khusus itu apa? Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditujukan untuk golongan orang tertentu, orang khusus, atau orang yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan tertentu juga. Contohnya hukum pidana militer, hukum pidana ekonomi, hukum pidana fiskal. Nah, itu hukum-hukum pidana yang dilakukan oleh beberapa orang khusus, jadi bukan orang pada umumnya. Nah, ini itu yang dimaksud dengan hukum pidana khusus. Sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan juga khusus pula. Ini ya logikanya seperti itu. Ketika seseorang tadi melakukan perbuatan biasa, bukan khusus yang sesuai dengan profesinya, maka dia akan menggunakan hukum pidana umum. Ini kekhususan hukum pidana khusus. Nah, ini ada ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari hukum pidana umum yang menyangkut sekelompok orang-orang atau perbuatan-perbuatan tertentu tersebut. Jadi misalnya pers ini perbuatannya khusus ya, tidak umum. Walaupun mirip dengan perbuatan orang biasa ya pada umumnya, tetapi pers ini punya tanggung jawab khusus, punya kegiatan khusus, rutinitas khusus, yaitu terkait dengan pemberitaan, percetakan, penerbitan, publikasi, dan lain-lain. Makanya ini bisa disebut dengan khusus. Nah, berikutnya hukum pidana umum yang berlaku itu akan berlaku sebagai Anfulenreh gitu ya. Anfulenreh ini sebagai hukum yang menambah ketika aturan khusus tadi tidak mencakup aturan-aturan yang eh, ada di aturan umum ini. Nah, berikutnya adalah kenapa sih undang-undang pers ini disebut lex spesialis, karena pers ini sekarang diatur oleh undang-undang khusus, yaitu undang-undang khusus untuk insan pers. Ya, beberapa reasoningnya adalah satu, secara filosofis jaminan hak berkomunikasi ini tidak perlu ditanyakan lagi ya, di dunia modern itu sudah menjadi keharusan secara filosofis karena sudah melekat pada setiap individu, masyarakat, dan golongan. Berikutnya, alasan filosofisnya adalah pers merupakan pilar utama pengembangan demokrasi. Ya, jadi dia punya tugas utama selain hanya memberitakan, tapi juga mengembangkan demokrasi. Salah satu syarat atau unsur sebuah negara yang berdemokrasi adalah memiliki kebebasan pers. Berikutnya adalah alasan historis. Secara historis, era kolonial sampai era reformasi yang ada di negara kita, penyelesaian pers, sengketa pers, urusan pers, permasalahan pers, itu selalu diselesaikan dengan kitab undang-undang hukum pidana. Nah, ini dianggap terlalu membelenggu kemerdekaan pers yang bukan orang biasa tersebut. Karena pers mempunyai tanggung jawab yang lebih luas daripada person biasa. Alasan sosiologis. Di dalam masyarakat kita telah hidup mekanisme penyelesaian sengketa sendiri. Contohnya, kalau ada masalah di masyarakat kita lakukan klarifikasi, setelah itu musyawarah untuk mencari mufakat penyelesaiannya. Nah, refleksinya, ada mekanisme hak jawab kalau dalam hukum kita, ada mekanisme hak koreksi terhadap dugaan-dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Dewan Pers. Ya, jadi Dewan Pers sebagai penengahnya. Refleksinya itu. Alasan berikutnya adalah secara teoritis. Kita jujur dan tidak bisa memungkiri bahwa kebenaran jurnalistik adalah kebenaran formil. Formil itu apa? Selama itu sesuai prosedur berarti bisa kita anggap benar.
tidak bisa 100% benar, tetapi wajib mendekati objektivitas bahwa itu dilakukan secara benar, secara prosedur gitu ya. Metodenya semua harus dilakukan secara prosedural, jadi tidak asal-asalan, bukan pendapat pribadi-pribadi. Sehingga ini butuh regulasi khusus pula agar wartawan tetap bisa objektif dalam mengungkap fakta-fakta yang ada. Nah ini ya, alasan teoritisnya. Berikutnya alasan praktis. Penulisan berita jurnalistik ini juga bersifat khusus, teman-teman ya. Wartawan adalah manusia biasa yang secara sengaja atau secara alpa atau lalai itu bisa berbuat salah. Jadi ya penyelesaiannya tidak harus diselesaikan dengan hukum pidana. Sedikit-sedikit dipidana tidak harus seperti itu. Walaupun kita sadar dalam hukum pidana kita juga masih hidup aturan-aturannya dan belum dicabut. Alasan politis ini juga salah satu reasoning yang paling penting di dalam keputusan untuk menganggap bahwa hukum pidana pers ini sebagai hukum pidana khusus. Satu, amanah Undang-Undang 45. Konstitusi memberikan amanah dalam pasal 28F. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan bahkan sampai menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Ini ya, segala jenis loh ini. Ini sudah jaminan dari konstitusi dan ini tidak bisa dinegosiasi lagi. Sedangkan pasal 3 dan pasal 6 Undang-Undang Pers ini juga memberikan soul yang berbeda terhadap peran pers. Peran pers ini peranan nasional juga, teman-teman. Jadi sebagai lembaga penyalur informasi, hiburan, pendidikan, dan juga sosial kontrol. Di awal sudah kita sampaikan fungsinya. Nah, bisa dikatakan bahwa pers ini punya tujuan yang khusus dan berbeda daripada manusia biasa di Indonesia. Jadi bukan hanya kebutuhan private yang dikerjakan oleh pers, tetapi juga kepentingan publik. Jadi hukumnya harus khusus, nggak bisa kalau dia atas nama publik setelah itu diberikan sanksi dengan hukum-hukum pidana saja. Jadi ini logika bahwa pers layak kita sebut sebagai pidana khusus. Maksudnya seperti itu. Alasan yuridis di pasal 63 ayat 2 KUHP juga menyebutkan jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam pidana yang khusus, gitu, maka yang khusus itu akan diterapkan. Nah ini ya, jadi kalau khususnya sudah mengatur, maka hukum atau undang-undang khususnya akan digunakan. Nah, itu akhir dari presentasi saya hari ini. Semoga bisa Anda terima dengan baik, bisa menjadi pengayaan kita semua. Kesimpulannya adalah hukum pidana pers ini layak atau sudah memenuhi unsur sebagai lex spesialis, teman-teman, yaitu hukum pidana yang lebih khusus ditujukan untuk orang-orang tertentu, yakni dalam hal ini adalah insan pers, atau hukum yang ditujukan pada perbuatan tertentu yang khususnya terkait dengan pers. Ya, baik, saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Semoga ya tampilan ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.